Ini adalah cara untuk mengatur psikologi dalam trading. Stay tune. Halo guys, balik lagi sama gue Daryl di This Is The Channel. Dan hari ini kita masuk ke Forex Series lagi. Dan di Forex Series kali ini gue akan bahas tentang yang namanya psikologi. Tapi sebelum gue mulai, gue mau ngingetin buat kalian yang belum punya broker, kalian bisa join di OctaFX. Linknya sudah gue taruh di bawah. Kalian bisa cek link tersebut, daftar di link tersebut, dan juga melakukan deposit dengan menggunakan kode promo untuk mendapatkan bonus deposit. Oke teman-teman, hari ini kita akan bahas tentang psikologi ya. Jadi di dalam trading itu aspek paling penting sebenarnya psikologi. Cuman ini adalah aspek yang paling banyak dilupakan oleh orang ya. Jadi orang-orang tuh banyak kan mencari teknik ya dibanding dengan mempelajari atau memperkuat psikologinya dalam trading ya. Tapi ada satu hal yang sayangnya ya, yang menjadi masalah adalah psikologi ini sebenarnya nggak bisa diajarin teman-teman. Jadi psikologi itu akan terbentuk seiring dengan pengalaman kalian. Dan di sini gue juga bukan mau ngajarin, gue cuma mau kasih tahu ke kalian gimana sih caranya supaya tuh kalian tuh nggak melewati waktu cukup lama ya untuk memperkuat psikologi kalian. Jadi gue akan kasih tips and trick kalian untuk membuat psikologi kalian tuh terbentuk ya. Jadi gini, seperti kalian gue bakal jelasin ya tentang psikologi ya. Pertama itu adalah yang kalian harus tahu. Psikologi itu setiap orang berbeda-beda ya. Jadi saya dengan kalian itu pasti berbeda. Misalnya saya bisa memakan waktu untuk membentuk psikologi itu dalam trading misalnya dalam waktu 1 tahun gitu ya. Mungkin kalian bisa lebih cepat atau bahkan lebih lama gitu teman-teman. Dan yang kedua ini adalah yang tadi saya bilang psikologi nggak bisa diajarin. Jadi di sini saya hanya memberikan kalian lead teman-teman ya, memberikan kalian kisi-kisi gimana sih caranya supaya kalian bisa lebih cepat untuk menguasai psikologi kalian dalam trading. Oke? Dan langsung gue mulai aja teman-teman ya. Kalian bisa lihat di layar teman-teman di sini. Ini sebenarnya psikologi itu gue bagikan jadi 3 dulu teman-teman ya. Yang pertama itu adalah pre-trade ya, pre-trading. Kemudian yang kedua itu adalah pada saat kalian trading ya. Dan yang ketiga itu pada saat kalian post-trade teman-teman ya, post-trading. Nah, ini adalah pembagian psikologi yang harus kalian pahami dulu teman-teman. Kenapa dibagi menjadi 3 bang? Ya memang seperti ini ya. Sebenarnya kalau misalnya kita mau trading kita harus sadar dulu gitu ya. Sadar dulu bahwa psikologi kita tuh penting pada saat sebelum kita trading dan pada saat kita trading, bahkan sampai sesudah kita trading. Itu harus dipahami dulu. Dan seperti saya bilang tadi, karena ini nggak bisa diajarin ya, jadi kuncinya itu adalah sebenarnya kalau misalnya kalian mau tahu atau mau membuat psikologi kalian itu benar ya, kalian tuh harus sadar ya, harus sadar terhadap diri kalian sendiri, terhadap emosi kalian. Itu yang paling penting sebenarnya. Jadi kalau misalnya kita loss ya akui kesalahan ya, kita harus sadar diri kenapa kita loss. Dan kalau misalnya kita profit ya kita juga masih sadar, nggak boleh terlalu seneng atau terlalu kebawa jadi sombong seperti itu. Jadi kita harus benar-benar sadar terhadap emosi yang terjadi di diri kita, oke? Nah, seperti yang gue bilang dulu ya di video-video sebelumnya ya, sebenarnya core-nya dari psikologi itu adalah pertama mindset teman-teman ya. Jadi mindset kalian dalam trading itu harus benar, kalian harus punya goals yang benar juga, yang jelas ya. Jadi kalau misalnya kalian dari awal sudah punya goals yang ngawur ya, kayak misalnya mau judi lah, terus mau gandain duit segala macam, itu nggak akan menolong banyak teman-teman. Tetapi kalau misalnya kalian sudah punya goals yang jelas, misalnya kalian mau benar-benar investasi ya, ingin nge-grow uang dengan sehat seperti itu, nah itu bisa jadi acuan yang bagus teman-teman. Jadi yang pertama itu kuncinya adalah mindset sebenarnya. Jadi kalau misalnya kalian trading dengan mindset yang bagus, otomatis psikologi kalian juga nanti akan terbentuknya bagus, oke? Tapi terlepas dari core-nya itu semua ya, ini kita balik lagi ke 3 hal ini lagi dalam trading. Gue mau fokusin, kan tadi judulnya kan psikologi dalam trading, berarti gue mau fokusin pada saat psikologi kita pada saat trading ya. Nah, psikologi trading itu gue bagi 3 seperti ini, pre-trading, trading, dan juga post-trading ya. Jadi di pre-trading ini yang kalian harus perhatikan itu yang pertama itu adalah healthiness ya teman-teman ya, health. Jadi pada saat kalian sebelum mulai trading ya, pre-trading itu artinya sebelum kita trading. Pada saat sebelum kita trading, kita harus make sure kita tuh fit teman-teman ya, kita tuh sehat, fit ya, nggak sakit ya. Karena apa? Karena kalau misalnya kita sakit kita pasain trading, itu hasilnya pasti hancur, nggak akan fokus teman-teman. Itu yang pertama. Jadi kita harus sehat secara fisik ya, dan juga secara mental teman-teman ya. Secara mental maksudnya apa? Yang kedua ini adalah secara mental kita sehat tuh maksudnya kita dalam kondisi yang good mood teman-teman ya.
Jadi kalau misalnya kita trading itu pastikan juga kita nggak ada masalah dalam keluarga, masalah sama pacar, sama teman ya. Pokoknya masalah yang berat-berat teman-teman ya, yang sampai-sampai tuh masalah itu membuat kita kepikiran terus. Nah itu nggak boleh teman-teman, karena kalau misalnya seperti itu dalam trading itu ganggu fokus kita ya. Terus yang kedua, nanti emosi kita tuh lebih bermain di situ dibandingkan dengan logik kita. Itu yang harus kita cegah teman-teman, oke? Dan yang ketiga ini adalah fokus teman-teman ya. Nah, fokus ini juga sangat penting dalam trading ya. Seperti yang kita tahu, trading ini adalah bisnis yang membutuhkan banyak fokus ya. Jadi kita harus memiliki fokus yang benar-benar strong ya. Caranya gimana Bang punya fokus ya? Kalian bisa siapin waktu 15 menit ya untuk diem ya, terus untuk ngumpulin, ibaratnya itu ngumpulin konsentrasi teman-teman ya untuk sebelum trading. Itu biasa tips gue sih seperti itu. Gue bakal diem dulu 10 sampai 15 menit sebelum trading. Itu gunanya apa? Untuk kita ngumpulin konsentrasi. Yang kedua yang harus kalian lakukan adalah kalian punya tidur yang cukup teman-teman ya. Jadi kalau misalnya kalian trading itu tidurnya nggak cukup, otomatis adrenalin juga, irama jantung, adrenalin segala macam itu berpengaruh, dan itu akan mempengaruhi fokus kalian teman-teman. Dan yang ketiga mungkin bisa olahraga secara teratur ya. Tapi kalau misalnya yang ketiga ini olahraga teratur seperti apa itu relatif teman-teman ya. Kalau misalnya kalian suka olahraga, mungkin kalian bisa olahraga, bisa enjoy hal itu. Tapi kalau buat kalian yang nggak suka olahraga, minimal 15 menit jogging atau segala macam gitu ya. Pokoknya pastikan aliran darah itu lancar supaya fokus kita juga bagus. Ini kesannya klise teman-teman, kesannya apaan sih kok trading ribet banget masih kayak gini, tapi percaya sama saya ya, ini sudah gue lakukan dan ini mempengaruhi trading gitu ya. Gue dulu juga berpikir masa ya sih berpengaruh hal seperti ini, tapi ternyata memang pre-trading itu sangat penting teman-teman. Kalau misalnya kita nggak melakukan hal ini atau melanggar hal ini ya, kalau misalnya seperti kalau lagi nggak mood gitu ya, kita paksain trading, itu hasilnya pasti akan jelek ya, akan nggak bagus. Jadi ini gua rasa juga cukup penting seperti itu, oke? Dan kemudian setelah fase pre-trading ini sudah di make sure sudah bagus segala macam, kita masuk ke fase pada saat kita tradingnya teman-teman ya. Jadi pada saat tradingnya itu pun kita make sure beberapa hal. Kita harus sadar pertama itu adalah masalah greed, oke? Masalah serakah ya. Jadi gini, masalah greed ini sering dialami oleh trader yang baru mulai trading teman-teman. Jadi kalau misalnya teman-teman yang baru mulai trading terus dia sempat merasakan profit awal-awal trading ya, baru sekali trading dia profit yang lumayan ya, mungkin profitnya bisa 2 kali 3 kali berturut-turut, itu dia akan emosi dia tuh atau psikologis dia tuh akan mendikte dia tuh supaya jadi serakah teman-teman ya. Jadi yang tadinya dia trading dengan lot yang bagus ya, misalnya dengan dengan risk management yang bagus ya, misalnya dia meresikokan 1% dari capitalnya dengan membuka posisi 0,1 lot misalnya. Nah tadi ini lotnya bagus nih ya, 0,1, 0,1, 0,1. Tetapi karena dia greed teman-teman ya, dia itu lotnya tuh jadi banyak ya. Jadi tiba-tiba jadi 0,5 gitu ya, jadi 0,6, bahkan bisa jadi sampai 1 lot gitu. Nah ini yang dinamakan greed. Kenapa kita harus sadar tentang greed ini ya? Karena greed ini yang bisa membuat account kita tuh hancur, habis teman-teman. Bayangkan kalau misalnya kita biasanya 0,1 dengan ketahanan misal 100 pips, kalau kita buka 1 lot itu ketahanan tinggal jadi 10 pips teman-teman. Itu yang membuat account kita hancur. Nah itu greed yang model pertama ya. Jadi model pertama itu lotnya gede banget ya. Nah greed yang kedua teman-teman ya, itu sebenarnya lotnya tuh bisa aja 0,1 tapi dia posisinya banyak teman-teman. Ini juga sama aja sebenarnya. Jadi harusnya dia cuma buka 1 atau maksimal 2 posisi, dia bisa buka 10 posisi teman-teman. Itu kan sama aja. Jadi kalau misalnya 1 posisi 0,1 kan, kalau 10 posisi sama aja jadi 1 lot gitu kan. Nah itu yang grid kedua ya. Jadi yang grid pertama itu adalah lotnya, yang kedua itu adalah posisi. Ini yang harus kalian sadar ya. Jadi kalau misalnya kalian sudah mulai melakukan ini, kalian harus sadar bahwa kalian tuh sudah salah. Oke, jadi ini akan membuat psikologis kalian to the next level ya. Kalau misalnya kalian bisa menyadari kesalahan kalian. Oke. Nah, yang kedua itu adalah masalah fear, teman-teman, dalam trading ya. Jadi dalam trading ini adalah psikologi yang paling kalian akan temui ya. Yang kedua nih fear. Fear ini juga biasa dialami oleh trader yang baru mulai, bahkan sampai trader yang sudah lama trading juga pasti mengalami fear ini, teman-teman. Kenapa fear ini bisa tercipta gitu ya? Yang pertama itu karena traumatik, teman-teman. Traumatik kenapa? Karena dia sudah mengalami begitu banyak loss. Atau dia mengalami 1 loss tetapi equity-nya habis atau margin call. Ya jadi sehingga dia kapok lah segala macam. Bentuk fear ini
banyak ya, gue temuin tuh banyak banget ya. Ada yang dari ringan, maksudnya ringan sampai berat ya. Nah yang ringan ini biasanya tuh paling dia kayak cuman takut-takut buka posisi segala macam kayak gitu kan. Kayak dia mau buka tuh ragu-ragu terus, aduh buka nggak ya gitu ya. Buka posisi itu ragu. Ada juga yang takut untuk close posisi, itu juga ada ya teman-teman. Jadi kalau misalnya dia sudah pasang posisi, dia rugi, dia takut untuk close itu. Nah itu juga bagian dari fear. Atau bahkan yang ekstrimnya teman-teman, dia takut banget lihat chart gitu ya. Itu gue juga udah pernah ketemu ya orang yang takut sampai dia nggak mau lihat chart lagi gitu. Nah ini yang sudah parah ya. Jadi gini, untuk mengatasi hal seperti ini ya, kalian tinggal doktrin diri kalian atau kalian tinggal afirmasi diri kalian ya bahwa trading itu it's all about profit and loss ya. Jadi itu hal yang biasa teman-teman ya. Kalau misalnya kita loss ya, itu jangan malah patah semangat, tapi kita malah koreksi diri. Kenapa sih gue bisa loss sampai sebegininya gitu? Apa sih yang salah dari gue? Itu yang harus dilakukan. Bukannya malahan kayak diem ya, terus kalian malah takut. Nah itu yang nggak boleh ya. Tapi intinya sih kalau misalnya kalian sudah merasakan fear ini, kalian harus sadar dulu. Dan kemudian kalian harus ngumpulin energi atau keberanian kalian untuk trading lagi ya. Caranya bagaimana? Caranya itu dengan ya mungkin bisa mereview materi-materi sebelumnya, terus kemudian bisa mencoba teknik baru ya, atau kemudian bisa modifikasi teknik baru dengan cara backtest segala macam, atau mulai dengan akun demo juga, ulang lagi dari akun demo gitu ya, untuk memupuk rasa percaya diri lagi. Jadi itu caranya untuk mengurangi rasa takut atau fear gitu ya. Jadi intinya kalau kalian sudah mulai merasa kedua hal ini teman-teman ya, ini kalian harus sadar bahwa oh ini mulai nih psikologis gue mulai jelek nih, ini berarti gue harus melakukan apa gitu ya. Kalian harus sadar dan kalian harus terima kesalahan-kesalahan kalian harus memaafkan diri kalian ya, karena trading ini bukannya kalian partneran sama orang lain, kalian ini on your own gitu, kalian tuh sendirian ya. Jadi di luar itu yang bisa bantu kalian trading itu adalah diri kalian sendiri. Itu yang harus kalian pahami, oke? Dan yang ketiga, yang terakhir di sini teman-teman ya, dalam trading itu adalah FOMO teman-teman ya. Apa ini FOMO bang? FOMO itu adalah fear of missing out. Ini adalah psikologis yang juga sering banget terjadi pada saat trading ya. Jadi pada saat kalian trading ya, terus kalian sedang sibuk misalnya, kalian ketinggalan momen nih, harganya sudah gerak, sudah jalan, terus kalian timbul di dalam diri kalian tuh kayak, aduh gue ketinggalan nih, gue mau ngejar gue mau entry itu namanya adalah fear of missing out ya. Kita tuh takut kehilangan momen ya. Ini sering banget terjadi gitu ya. Kalau misalnya kalian merasakan seperti ini, kalian harus introspeksi diri kalian dan kalian harus tanamkan ke diri kalian bahwa di forex itu kesempatan atau opportunity itu tuh nggak akan pernah habis teman-teman. Jadi kita tuh kalau dalam trading jangan pernah berpikir akan kehilangan momen. Karena momen itu akan datang terus-menerus setiap harinya, teman-teman. Jadi ini tuh nggak relevan banget ya sama yang kejadian di trading benerannya gitu ya. Jadi kalau misalnya kita trading, sebenarnya setiap hari itu akan ada momen kok, gitu ya. Kalau misalnya kalian ketinggalan hari ini, ya sudah relakan ya. Jangan sampai kalian kejar ya. Nah ini FOMO ini bisa terjadi itu karena kalian punya greed juga nih teman-teman ya. Jadi ini FOMO dan greed ini tuh berpengaruh ya. Karena kalian sudah pernah merasakan untung atau profit di dalam forex gitu ya, kalian jadi takut kehilangan momen tersebut untuk profit lagi ya. Jadi ketika kita sudah mendapatkan profit di forex itu hormon-hormon yang dopamin itu pasti keluar ya, hormon-hormon yang seperti memicu kesenangan kita gitu teman-teman. Jadi itu sebenarnya adiktif ya kalau misalnya kita profit, itu yang membuat kita tuh jadi greed sebenarnya. Jadi ini kita harus sadar banget nih teman-teman ya. Kalau misalnya kita sudah merasa fear of missing out ya, ini berarti kita sudah otomatis kita sudah punya greed dalam diri kita gitu. Nah itu untuk menetralisir semua, tanamkan sekali lagi bahwa hal biasa banget ya kalau dalam trading itu namanya profit dan juga loss tuh hal biasa banget. Kena TP dan kena SL itu adalah hal yang biasa sekali. Jadi jangan over excited teman-teman ya. Kalau misalnya kita kena TP, senang banget kayak gitu. Kalau kita kena SL terus kita sedih banget, desperate. Jangan kayak gitu ya, karena dua hal ini adalah hal yang biasa. Kalau misalnya kita sebagai professional trader, setiap hari kita akan menemukan hal ini, entah itu kita kena TP atau kena SL ya. Intinya kan bukan di TP SL ya, tetapi kan di risk rewardnya. Seberapa besar kalian loss ketika kalian kena SL ya, dan juga seberapa besar kalian profit ketika kalian kena TP. Itu adalah core-nya dari trading ya. Seberapa besar rasionya.
Itu yang kita harus fokuskan, bukannya seberapa sering saya kena TP atau seberapa sering saya kena SL, bukan seperti itu. Karena TP dan SL sekali lagi itu adalah hal yang sangat biasa pada saat kita trading. Oke? Nah, itu adalah psikologis yang kalian harus antisipasi pada saat kalian trading ya. Jadi ada 3 hal ini, kalian cukup ingat-ingat ini. Kalau kalian sudah mulai merasakan 3 hal, dan salah satu dari 3 hal ini, kalian harus sadar ya. Harus sadar, kalau kalian semakin cepat sadar, oke nih, gue kena grid kayaknya nih. Oke nih, gue salah di sini nih. Oke, gue harus ngapain? Gue harus kayak gimana gitu-gitu. Nah, itu kalian akan aman ya. Nah, terus gimana Bang cara menghindari semua ini? Solusinya apa Bang? Yang keempat di sini ya, gue gambar di sini. Yang keempat itu adalah solusinya adalah kalian bikin namanya trading plan. Oke. Ini adalah buat gue the holy grailnya untuk si psikologi ya. Jadi kalau misalnya kalian sudah punya trading plan ya, ini semua nih teman-teman ya, ini semua ya, ini semua tuh akan kalah dengan trading plan teman-teman ya. Kalau misalnya kalian punya trading plan, itu akan meminimalisir sekali rasa greed kalian, rasa fear kalian, dan juga fear of missing out kalian. Karena apa? Karena pertama, fear of missing out ini itu most likely nggak akan terjadi karena kalian sudah punya planning sebelumnya. Jadi saya sudah punya planning, misalnya saya mau buy euro gitu ya, di harga sekian dengan TPSL sekian, reasonnya ini ya. Terus kemudian backup plan-nya seperti apa, bla 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 segala macam. Terus kalian tinggal pasang pending order. Jadi fear of missing out ini sudah kemungkinan akan tereliminasi gitu ya. Kemudian ya, grid ini juga akan hilang karena apa? Karena kita sudah punya aturan yang jelas ya. Saya mau TP berapa, SL berapa. Terus kemudian saya punya lot mau open berapa, itu sudah jelas semua karena saya sudah bikin di trading plan. Jadi grid ini nggak ada alasan lagi untuk grid masuk gitu. Dan yang fear ini ya, ini juga tidak akan terlalu bisa impact dengan kita. Karena apa? Karena kalau kita kena SL, kita akan review terus. Ya, kita akan selalu review kenapa saya bisa SL. Ya, oh saya SL karena saya human error mungkin, atau saya SL karena saya putusannya kurang tepat karena bla 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 segala macam, dengan segala macam reason ya. Jadi intinya tuh trading plan itu sangat meminimalisir yang namanya ketiga hal ini, oke? Jadi ini sangat penting kalau misalnya kalian trading, itu belajarlah buat trading plan dulu awal-awal ya, sebelum kalian mencari teknik saat dari A sampai Z. Itu kalian bikin dulu trading plan ya, belajar dulu trading plan. Nah, kemudian teman-teman, yang paling penting lagi dalam trading plan ini, kalau misalnya kita sudah buat trading plan, yang paling susah itu adalah menjalankan trading plan tersebut ya. Jadi mengeksekusinya itu susah teman-teman. Jadi kalau misalnya kita bikin trading plan doang, mungkin sebagian orang tuh gampang bikin trading plan ya. Tetapi untuk mengeksekusi trading plan tersebut dan juga persisten dengan trading plan tersebut itu yang susah. Jadi kalian harus sadar juga teman-teman ya. Kalau misalnya kalian punya trading plan, apakah kalian review ya? Apakah saya sudah melakukan trading plan ini dengan benar ya? Dan di saat tangan saya gatel, apakah saya bisa nahan untuk saya tetap stick dengan trading plan? Itu yang kalian harus tanamkan dalam diri kalian, teman-teman. Oke? Jadi itu adalah psikologis kita tentang yang pada saat kita trading. Nah, sekarang pada saat post trading nih, Bang, post trading kok kita masih ada psikologis lagi? Ya tentu ya, karena ini merupakan siklus ya, merupakan siklus yang akan berputar terus, teman-teman ya. Jadi ini kalau misalnya siklus ini ada yang rusak ya, otomatis perjalanan trading Anda akan terganggu, oke? Jadi post trading, yang pertama itu yang akan timbul tuh apa? Yang pertama tuh excitement, teman-teman ya. Excitement atau yang namanya sombong ya. Ini akan muncul, teman-teman. Dan yang kedua itu adalah yang namanya desperate atau yang namanya putus asa. Oke. Ini pada saat post trading nih. Ini dua hal ini yang paling kalian hadapin ya. Excitement nih atau kesombongan itu pada saat kalian itu trading itu kayaknya berasa invincible, berasa saya tuh Tuhan, oke? Kenapa? Karena gue trading nggak loss nih. Mungkin kalian tuh trading bisa profit 8 kali ya berturut-turut, 10 kali berturut-turut. Dan di saat kalian merasakan hal tersebut, kalian merasa kalian tuh nggak terkalahkan ya. Setiap posisi yang gue buka pasti profit. Nah, disitulah ketika excitement ini sudah muncul, ini ngelitnya itu pada saat efeknya tuh ke trading lagi, teman-teman ya. Dia akan memunculkan yang namanya greed ini lah, gitu ya. Jadi ini yang namanya siklus ya seperti itu. Jadi pada saat kalian muncul kesombongan itu ya, rasa-rasa percaya diri yang terlalu berlebihan, itu akan memunculkan rasa greed, dan nanti ujung-ujungnya ya ke lot lagi yang nggak beraturan, posisinya kebanyakan ya segala macam. Dan yang paling parah nanti kalian analisanya jadi bias terus, oke? Jadi pada saat kalian menganalisa, kalian padahal nih analisanya sudah menunjukkan bahwa harga ini mau turun, tapi kalian kan percaya diri tinggi ya, terus kalian tuh pride-nya tinggi ya, sombong gitu. Kalian mengatakan bahwa ini tuh
marketnya pasti akan naik. Sedangkan harganya itu atau chartnya itu sudah menunjukkan harga ini pasti akan turun gitu. Tapi kalian tetap stick dengan kesombongan kalian. Itu yang namanya bias, teman-teman, yang market bias. Itu yang paling berbahaya. Jadi nanti analisa kalian jadi kacau sendiri ya. So, kalau misalnya kalian sudah merasakan hal ini, kalian out trading ya. Jadi pada saat kalian sudah merasa sombong, kalian jangan trading dulu deh. Mendingan kalian refleksiin diri dulu ya. Terus kalau misalnya kalian seperti itu, kalian netralisir dulu lah. Kalian jernihkan pikiran dulu seperti itu. Jadi intinya sih balik lagi ya, kalau misalnya kita post trading itu supaya nggak sombong itu bagaimana ya, anggap aja hal itu biasa ya. Jadi yang namanya profit itu biasa banget lah. Jadi kalau misalnya gue profit segini ya, ini bukannya gue hebat atau apa, tapi ya memang ini reward gue karena gue sudah menjalankan trading plan dengan benar. Kita harus punya mindset seperti itu aja, oke? Dan yang kedua itu adalah desperate ya, atau putus asa ya. Hal ini juga sering banget terjadi kalau misalnya orang ini bertubi-tubi mengalami loss ya. Jadi ini desperate ini akan memicu yang namanya fear ya, balik lagi. Jadi hubungannya kalau excitement itu ke greed, kalau desperate ini hubungannya ke fear. Jadi kalau misalnya kita sudah merasakan desperate ya, putus asa ya, kita merasa aduh nih trading nih kayaknya nggak bisa dianalisa deh. Aduh nih trading nih harganya random deh. Ini trading nih cuman akal-akalan lah gitu ya. Trading ini judi lah. Nah, itu kalau sudah muncul perkataan-perkataan seperti itu biasanya ada fase traumatik ya, teman-teman ya. Dulu gue juga pernah merasakan hal ini ya. Gue pernah desperate karena gue pernah loss berkali berturut-turut gitu ya. Tetapi gue berhasil keluar dari desperate ini, dan ini cukup lama ya prosesnya. Gue mesti out trading dulu ya, gue mesti belajar lagi dari awal ya, dari dasar, dari pondasi-pondasinya, dari basic-basicnya deh. Gue mesti ulang lagi dari situ. Kemudian gue ulang lagi trading di demo buat memupuk yang namanya rasa percaya diri ya. Sampai akhirnya gue bisa bangkit lagi seperti itu. Jadi desperate ini juga ngeselin banget sih ya. Jadi ini yang akan membuat kita malas trading ya, membuat kita skeptis terhadap market apapun itu, mau saham mau forex ya, kita akan skeptis sekali lah. Kalau di saham nanti kita bilang ini sama dimainin lah, harganya dibandarin segala macam. Kalau forex forex ini mah judi lah segala macam kayak gitu-gitu. Itu akan muncul perkataan-perkataan seperti itu kalau kita sudah desperate karena kita loss. Itu diakibatkan karena traumatik tersebut ya, karena kita mengalami satu loss yang benar-benar satu kali trading itu banyak lossnya, equity kita sampai habis, atau kita bertubi-tubi mengalami kekalahan ya. Jadi dihajar terus teman-teman ya, lossnya sekali, 2 kali, 3 kali dihajar terus. Nah, itu akan memicu yang namanya desperate ini. Nah, ini untuk keluar seperti dari fase ini ya, solusinya apa kalau gue? Kalau gue itu adalah gue nggak trading pertama, dan gue akan mengulangi semua materi gue yang sudah gue pelajari dari awal, dari basic. Terus gue mulai lagi di account demo untuk memupuk rasa percaya diri. Dan yang gue mau kasih tips and trick juga ya, kalian bisa melakukan yang namanya perenungan diri ya, entah itu kalian mau meditasi segala macam, it helps gitu ya. Jadi kalau misalnya kalian pagi-pagi ya nggak ada kerjaan terus segala macam, kalian mulailah habit yang namanya perenungan diri atau meditasi. Itu membantu kalian nggak cuma dalam trading ya, tapi dalam menjalani satu kegiatan dalam satu hari gitu. Jadi itu akan membantu kalian untuk menenangkan diri ya, berpikir jernih, fokus dan segala macam. Oke? So ini adalah psikologis yang tahap-tahapan ya, maksudnya tahapan psikologis yang kalian harus tahu yang akan terjadi dalam trading, teman-teman. Gue cuma bisa share ini bukan gue ngajarin teman-teman, tapi gue ngasih kisi-kisi ke kalian. Kalau kalian menemukan hal ini, kalian sudah tahu apa yang harus kalian lakukan, dan kalian bisa maju 1 langkah lebih cepat atau 1-3 langkah lebih cepat untuk membentuk proses psikologis kalian dalam trading. Percaya sama gue, kalau misalnya psikologi kalian sudah terbentuk dalam trading ya, kalian sudah ibaratnya tuh sudah bodo amat dengan emosi ya, sudah nggak melibatkan emosi dalam trading, itu trading akan jadi enak banget ya. Kalian akan merasa, aduh trading ini bukan cuma gara-gara profit gitu ya. Yang bikin kalian deg-degan itu kan sebenarnya kan pergerakan duitnya gitu kan. Nah itu nanti kalian akan berada di satu titik bahwa ketika kalian lihat pergerakan duit itu, kalian udah gak ada rasanya gitu ya. Kalian akan lihat, oh itu pergerakan tuh biasa aja, pergerakan duit itu biasa aja. Jadi ketika kalian sudah berasa stable seperti itu, berasa emotionless ya, itu semua logik tuh keluar ya. Jadi kita itu bisa berpikir jernih, kita nggak bertindak secara emosional ya, nggak panikan segala macam, itu akan semua hilang. Jadi trading tuh akan jauh lebih enak. Oke? Semoga apa yang gue sharing ini bisa membantu kalian dalam membentuk proses psikologi kalian, dan kalian bisa mengambil kisi-kisi atau sesuatu dari video ini, teman-teman. Oke? Dan mungkin itu dulu yang mau gue sharing. Sekali lagi gue mau ingetin kalian, buat kalian yang belum punya broker, kalian bisa join yang namanya OctaFX. Linknya sudah gue taruh di bawah. Kalian bisa langsung daftar dan join di link tersebut ya, dan kemudian bisa melakukan deposito dengan menggunakan kode promo untuk mendapatkan bonus deposit.
Dan buat kalian juga yang belum punya grup trading, kalian bisa join di grup trading gue yang gue buat di aplikasi Discord. Linknya juga sudah gue taruh di bawah. Kalian bisa langsung join di link tersebut dan kita bisa langsung diskusi bareng di sana. Dan jangan lupa juga untuk subscribe channel ini kalau misalnya kalian merasa channel ini tuh bagus dan kalian suka dengan video-video di channel ini, kalian bisa subscribe dan kalian juga bisa like video ini serta share ke teman-teman lain yang kira-kira membutuhkan video informasi di video ini. Kalian juga bisa komen di bawah kalau misalnya ada yang kurang dari video ini atau kalian mau request tentang apa yang mau gue bahas ke depannya. Oke? Oke teman-teman, mungkin sampai sini dulu videonya. Semoga apa yang gue sharing hari ini bisa sekali lagi berguna buat kalian. Dan thank you sekali lagi buat kalian yang sudah menyempatkan diri untuk nonton video ini. Sampai jumpa di next video. Jangan lupa semua orang bisa cuan. Salam sukses. Bye-bye.